Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 paralel 2 mata kuliah struktur data akan mempresentasikan hasil proyek rekomendasi angkutan umum. Sebelum dimulai, di sini anggota kelompok 3 ada Nabil Hamzah Ashidik dengan NIM G640122191 dan saya sendiri Rizky Kadevianti dengan NIM G64012210007. Ainil Mardatilah dengan NIM G64012210045 dan Virajita Ataya Haura dengan NIM G640121116. Dimulai dari latar belakang, yaitu angkutan umum menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menghindari kemacetan serta faktor kenyamanan dan efisiensi waktu dalam mobilitas. Dalam memilih angkutan umum, masyarakat cenderung mempertimbangkan aksesibilitasnya yang meliputi jarak, waktu tempuh, dan biaya perjalanan. Adapun tujuannya, yang pertama, memberikan rute dan angkutan umum yang optimal berdasarkan posisi asal dan tujuan pengguna. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam mendapatkan rekomendasi angkutan umum dengan jarak dan waktu yang efisien. Fitur dalam sistem ini meliputi yang pertama, fungsi untuk menerima lokasi asal dan tujuan pengguna. Yang kedua, fungsi untuk menentukan rute terdekat dan angkutan umum yang dapat dinaiki. Yang ketiga, fungsi untuk menyajikan informasi jadwal dan ketersediaan angkutan umum dan memberikan rute alternatif. Dan yang terakhir, fungsi untuk penambahan, pencarian, dan penghapusan data angkutan umum. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam sistem yang kami buat yaitu yang pertama algoritma Dijkstra, yang kedua ada graph, yang ketiga ada array dan vektor, dan yang keempat ada queue, dan yang kelima ada unordered map. Yang pertama yaitu algoritma Dijkstra. Tujuan algoritma ini yaitu untuk menentukan jalur terpendek antara dua titik dalam dalam graf. Cara kerjanya yaitu pertama menentukan bobot terkecil dari not awal atau titik keberangkatan ke not terakhir yaitu titik tujuan. Yang kedua yaitu menginisialisasikan jarak ke semua simpul dengan nilai maksimum integer Maxwell, kecuali untuk kota awal atau star city yang disetel ke nol. Yang ketiga, langkahnya yaitu menggunakan priority queue untuk memproses simpul dengan jarak terpendek. Selanjutnya memproses simpul dengan jarak terpendek selama antrian tidak kosong, lalu menghentikan proses jika simpul yang diproses adalah kata tujuan. Fungsi utamanya yaitu untuk mengimplementasikan logika pencarian jalur terpendek. Fungsi pendukungnya digunakan untuk mendapatkan indeks simpul dari nama kota. Metode yang kedua yaitu graph. Graph yaitu himpunan simpul atau vertikas atau nodes dengan himpunan sisi H yang terdiri dari dua elemen dari simpul. Tujuan graf yaitu pertama mewakili jaringan kota dan rute antar kota dengan biaya. Yang kedua menggunakan adjacency metrik untuk menyimpan koneksi antar kota. Implementasi dalam kodenya yang pertama untuk variabel H matrix dideklarisasikan dalam bagian private dari kelas graph dengan S sebagai vektor, lalu mempresentasikan adjacency matrix untuk graph. Inisiasi adjacency matrix digunakan untuk ukuran 100 kali 100 ketika objek graf dibuat dan menunjukkan bahwa graf dapat memiliki maksimal 100 kota. Fungsi dari berikutnya itu fungsi add edge, menambahkan sebuah edge antara dua kota dalam graf dengan biaya tertentu. Berikutnya biaya edge disimpan dalam adjacency matrix. Kemudian metode ketiga yang digunakan adalah array dan vektor. Array sendiri ini kan merupakan tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang sama. Variabel yang array ini kan variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu nilai jenis dengan tipe data yang sama. Nah, sedangkan definisi vektor sendiri itu merupakan array dinamis yang ukurannya dapat disesuaikan secara dinamis. Implementasi dalam kode program yang kami buat, array ini digunakan untuk menyimpan adjacency matrix dalam kelas graph. Adjacency matrix merupakan array dua dimensi yang merepresentasikan hubungan antara kota-kota dalam graf. Nah, array ini digunakan buat mempresentasikan relasi antara
kota-kota dalam graf yang terhubung oleh jalur tertentu. Kemudian ukuran arraynya ini dalam program kami telah ditetapkan sebagai maksimum 100 kota. Kemudian untuk vektornya sendiri pada implementasi program kami ini digunakan untuk menyimpan daftar kota dalam kelas graf. Cities merupakan vektor yang menyimpan nama-nama kota yang ada di dalam grafnya. Nah, vektor ini kan dinamis, jadi dia bisa tumbuh seiring penambahan kota baru. Kemudian vektor ini digunakan sebagai alternatif yang lebih fleksibel daripada array karena ukuran vektor itu bisa disesuaikan secara dinamis. Kemudian untuk kendaraan adalah vektor yang menyimpan objek graf untuk setiap jenis kendaraan yang dalam proyek kami ini bus dan kereta. Kemudian kami menggunakan metode queue atau antrian. Queue atau antrian ini merupakan jenis struktur data yang mengikuti aturan FIFO atau first in, first out. Dan queue ini merupakan elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrian, kemudian akan dikeluarkan pertama kali juga. Operasi yang dapat dilakukan itu ada NQ sama DQ. Untuk NQ ini kita memasukkan elemen baru ke dalam antrian, kemudian untuk DQ-nya kita ngeluarin satu elemen dari antrian. Karakteristiknya ini first in first out, jadi mengutamakan urutan masuk pertama kali. Kemudian untuk implementasinya sendiri dalam kode program yang kami buat, ini digunakan untuk menyimpan jadwal keberangkatan kendaraan, yaitu bus dan kereta. Kemudian digunakan untuk menambahkan jadwal baru menggunakan fungsi tambahkan jadwal. Kemudian digunakan untuk menghapus jadwal yang sudah menggunakan fungsi hapus jadwal. Dan terakhir digunakan untuk menampilkan jadwal keberangkatan kendaraan menggunakan fungsi tampilkan jadwal. Dan metode yang terakhir itu ada unordered map. Unordered map ini dideklarasiin menggunakan unordered map string integer vertex map untuk memetakan nama kota ke indeks dalam graf pada program kami. Kemudian unordered map ini digunakan untuk insertion atau penyisipan. Jadi saat kota baru ditambahkan ke graf dengan add city, itu bakal meriksa apakah kota ini udah ada di dalam map vertex map. Kalau misalnya belum, kota bakal ditambahin ke vektor cities dan dimasukin ke dalam vertex map-nya dengan menggunakan cities pushback dan vertex map city. Kemudian untuk pengecekan ketersediaan atau pengecekan keberadaan, sebelum menambahkan atau menghapus edge dari graf, vertex map digunakan untuk memastikan kalau kedua kota ini udah ada di dalam graf. Kemudian akses indeks kota, jadi untuk mengakses indeks suatu kota, get vertex index itu menggunakan unordered map untuk mencari kota tersebut dalam kompleksitas waktu rata-rata. Kemudian iterasi melalui unordered map. Jadi pada kelas user manager, unordered map ini digunakan untuk menyimpan daftar pengguna. Nah, iterasi dilakukan untuk mencari pengguna berdasarkan username dengan menggunakan fungsi berikut. Kemudian penanganan kebutuhan. Jadi map users itu digunakan untuk meriksa keberadaan si username sebelum mendaftarkan pengguna baru. Jadi kalau misalnya username-nya udah ada, proses registrasinya itu bakal ditolak kalau username-nya sama gitu. Terus kemudian penggunaan unordered map dalam relasi. Jadi setiap pengguna yang login disimpan dalam map user dengan username sebagai key dan objek user itu sebagai value-nya. Saat login, username digunakan untuk mencari apakah pengguna ada di dalam map. Kemudian nanti objek user bakal bisa mengakses untuk memverifikasi kata sandi. Kita lanjut ke bagian demo. Oke. Pertama-tama pada bagian demo kita akan disuruh untuk melakukan registrasi. Nah, kemudian kita coba login. Nah, di sini kita bisa menambahkan jadwal, menghapus jadwal, melihatkan rute, melihat jadwal, lihat Dijkstra dari termurah dan lihat Dijkstra dari terdekat. Oke. Pertama-tama coba kita nambahin jadwal. Kita nambahin jadwal kereta misalnya asalnya dari Jakarta ke Bandung, harganya waktu ke jam 9, datangnya jam 10, harganya misalnya 3.000, terus jarak kotanya misalnya 30. Nah, oke, itu udah berhasil. Sekarang coba kita lihat di rutenya. Oke, ini masih dalam harga. Kemudian coba kita lihat
di jadwalnya. Oke, di jadwalnya udah masuk. Keberangkatannya jam 9, kedatangan jam 10, harganya itu 3.000. Oke, sekarang untuk melihat rute Dijkstranya coba kita lakukan penambahan edge kereta asalnya. Misalnya dari Jakarta ke Semarang. Waktu keberangkatan jam 10, 11. Harganya misalnya 2.000. Jaraknya itu 40 misalnya. Terus untuk kita tambahkan jadwal kereta asalnya Semarang, tujuannya misalnya Surabaya. Keberangkatannya jam 3 misalnya. Datangnya jam 5. Oke, harganya misalnya 6.000. Jaraknya misalnya 50. Terus coba kita lihat di jadwal di rutenya. Rute kereta. Oke. Ini dari jaraknya ini udah ada dari Jakarta ke Bandung udah ada. Jakarta ke Semarang udah ada, Jakarta Surabaya nggak ada. Oke, pertama coba kita lihat rute terdekat untuk eh, kita pergi dari Jakarta ke Surabaya. Rute terdekat closest. Coba. Dari kereta Jakarta ke Surabaya. Surabaya. Oke. Oke. Pertama itu kita harus dari Jakarta pergi ke Semarang, Surabaya, dan total ini distance ya. Distance-nya itu jadinya 90. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.